Wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini saya menyelesaikan materi tersisa untuk kelengkapan penulisan bab 3, yaitu analisis data, namun dengan menggunakan metode kualitatif ya, karena kan yang metode kuantitatifnya sudah kita selesaikan di minggu sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk analisis data di metode kualitatif. Oke. Ada beberapa yang membedakan sekali lagi di antara metode kuantitatif dan kualitatif kalau kita bicara tentang data, yaitu sifat ya. Jadi sekali lagi di metode kualitatif, sifat dari data yang kita peroleh atau kita kumpulkan pada umumnya berupa data subjek yang bersifat tulisan, gambar, atau dalam bentuk kalimat. Nah, karena data dalam bentuk kata-kata, kalimat, ini juga merupakan informasi penting yang akan kita olah untuk menjadi dasar dalam menarik kesimpulan atas masalah di bab satu kita, sehingga data-data yang bersifat seperti saya sebutkan tadi, yaitu tulisan, kalimat, gambar, dan sebagainya, ini juga tetap perlu kita perlu kita uji kredibilitas datanya. Jadi walaupun data tersebut berupa kalimat ya, bukan berarti bahwa kalimat tersebut kita terima mentah-mentah sebagai data yang valid gitu ya. Tapi tetap ada beberapa upaya, ada beberapa prosedur, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan agar data-data yang kita kumpulkan, yang kita peroleh melalui wawancara, melalui observasi, atau dengan memberikan kuesioner, ini juga bisa kita pertanggungjawabkan keabsahan datanya di metode kualitatif. Nah, kalau di metode kuantitatif sebelumnya kan saya juga menjelaskan ya bahwa variabel itu kan akan kita ukur dengan menggunakan beberapa skala. Oke, yang pertama adalah ada skala nominal, kemudian ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Nah, kalau saya menyampaikan empat hal tadi, berarti urutan tertinggi dari skala itu yang terbaik adalah rasio. Kemudian diikuti oleh interval, kemudian diikuti oleh ordinal, dan diikuti oleh nominal. Oke, jadi mengulas kembali, karena kenapa saya harus mengulas kembali terkait dengan skala? Karena nanti kan berkaitan dengan data kita ya. Oke. Nah, untuk skala nominal itu adalah skala yang kita gunakan untuk mengukur variabel, di mana ukuran dari variabel kita ini hanya sekedar menunjukkan klasifikasi. Jadi dia tidak menunjukkan tingkatan. Misalnya kita memilih jenis kelamin gitu ya. Kemudian ada nomor satu dan dua. Nah, nomor satu dan dua tidak menunjukkan kalau nomor satu itu lebih baik daripada dua atau dua lebih baik daripada satu. Nah, kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal itu sudah menunjukkan tingkatan, artinya pada satu tingkat tertentu dia menunjukkan tingkatan yang lebih baik dibandingkan tingkatan yang lainnya. Nah, ini biasanya kita gunakan saat kita mengumpulkan data menggunakan kuesioner ya, dengan menggunakan metode pada saat kita menggunakan metode kuantitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya pakai kuesioner. Nah, di kuesioner kita itu kan kita sudah menyiapkan pilihan gitu ya, jawaban yang bisa dipilih oleh responden kita. Nah, jawaban pilihan ini disertai dengan atribut atau nilai dari pilihan jawaban responden. Misalnya kita memberikan atribut atau nilai 5 untuk jawaban sangat setuju, kemudian setujunya 4, kemudian ragu-ragunya atau tidak ada pendapatnya 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala interval. Nah, berarti kalau skala interval, kita akan membagi ke dalam beberapa kelas, di mana jarak antar kelas dengan kelas yang lainnya sama. Nah, yang terakhir ada rasio. Nah, rasio ini adalah skala yang kita gunakan di mana variabel kita memiliki angka mutlak. Nah, kayak pada umumnya penelitian-penelitian yang menggunakan data sekunder atau data-data dari dokumentasi pada umumnya menggunakan skala pengukuran variabel yaitu rasio. Jadi, waktu nanti kalian yang menggunakan metode kuantitatif, sekali lagi di tabel operasionalisasi variabelnya, yang paling kanan itu harus ada tabel atau sudah ada kolom skala gitu ya. Nah, skala apa yang kita pakai untuk mengukur variabel kita? Oke, kalau kalian mengumpulkan datanya pakai kuesioner, nah skala pengukuran variabelnya biasanya menggunakan skala ordinal. Sedangkan kalau kalian melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder,
yaitu dari yang bersumber dari dokumentasi, kayak dengan cara mengumpulkannya melalui dokumen-dokumen. Nah, biasanya kita menggunakan skala rasio. Oke. Nah, untuk penelitian metode kualitatif, data yang kita kumpulkan pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Oke. Nah, untuk teknik pengumpulan data observasi di metode kualitatif, karena kita tidak akan memberikan angka pada hasil wawancara kita, sehingga hasil wawancara kita memang tidak perlu diberi angka. Apapun yang kita peroleh dari wawancara pada informan atau responden kita, itulah data kita yang kita peroleh lebih awal. Ya. Nah, namun tadi yang saya sampaikan, data hasil wawancara atau observasi tadi tidak bisa kita anggap merupakan data yang sudah benar, di mana tetap data-data yang kita peroleh tadi tetap harus kita uji dulu ya kredibilitasnya. Nah, pengujian-pengujian ini yang akan diperlukan di dalam teknik analisis data jika kita menggunakan metode kualitatif ya. Jadi di kualitatif juga tetap bahwa data-data kita ini harus tetap diuji kredibilitas dan diuji keabsahannya gitu ya dengan menggunakan beberapa teknik keabsahan data. Oke, nanti sambil berjalan saya sampaikan dan saya jelaskan ya. Oke. Nah, kita di minggu-minggu sebelumnya sekali lagi saya sudah menjelaskan atau mengingatkan Anda semua bahwa di metode kuantitatif kita akan menggunakan alat pengolahan data yang pada umumnya menggunakan statistik ya. Ada dua statistik yang kita gunakan. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif itu sangat tergantung dari sumber data kita. Kalau datanya primer, sekali lagi, statistik deskriptifnya biasanya kita akan gambarkan atau kita jabarkan dalam bentuk frekuensi distribusi atau raihan eh, persentase dari tanggapan responden kita. Nah, kalau kita menggunakan data sekunder, yaitu dari dokumentasi, statistik deskriptifnya biasanya kita hitung nilai rata-ratanya, nilai tertingginya, dan nilai terendahnya. Ya. Nah, kemudian statistik inferensial di metode kuantitatif ini kita perlukan biasanya untuk menguji. Yang pertama adalah menguji hipotesis. Kemudian yang kedua untuk menguji model. Kita bisa menggunakan regresi, di mana regresi ada dua, yaitu regresi berganda dan regresi sederhana. Juga statistik inferensial bisa kita gunakan untuk menguji keeratan antar variabel, yaitu uji korelasi. Kemudian statistik inferensial juga bisa kita gunakan untuk menguji besarnya pengaruh yang diwakili nanti oleh hasil pengolahan data kita melalui koefisien determinasi atau R square atau KD ya. Nah, itu adalah alat-alat analisis yang kita butuhkan di metode kuantitatif. Nah, lantas bagaimana kalau kita akan melakukan pengolahan data menggunakan metode kualitatif ya. Oke. Di metode kualitatif, pada umumnya memang kita menggunakan jenis penelitian survei ya pada umumnya, gitu ya. Di mana survei ini adalah penelitian yang kita lakukan untuk mengambil sampel dari populasi tertentu yang biasa kita gunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya dan juga observasi. Ya, kemudian survei atau jenis penelitian survei digunakan pada umumnya bagi kita yang akan melakukan penelitian yang tujuannya adalah satu, melakukan eksploratif. Kemudian tujuan penelitian kita adalah untuk menjelaskan dan mendeskriptifkan. Nah, karena di metode kualitatif pada umumnya tujuan penelitian yang bukan menguji hipotesis, tapi pada umumnya adalah ingin memberikan gambaran, memberikan penjelasan, memberikan deskriptif, sehingga metode survei ini juga bisa digunakan sebagai salah satu jenis penelitian di metode kualitatif. Oke ya. Nah, karena kan metode survei tadi jelas ya digunakan untuk kalau kita penelitiannya
ingin mendeskripsikan tentang variabel kita, ingin menjelaskan tentang variabel kita. Nah, untuk evaluasi, prediksi, penelitian dan sebagainya nggak saya jelaskan karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan kita di level strata 1 ya. Oke. Kemudian di metode kualitatif juga berikutnya adalah tetap saat kita menggunakan metode kualitatif, kita juga menggunakan kajian-kajian ilmiah ya atau informasi-informasi ilmiah yang bisa kita gunakan saat kita nanti akan melakukan pembahasan dari pengolahan data atau dari analisis data yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, eh, informasi ilmiah ini sebetulnya untuk apa gitu ya? Ya sama seperti di metode kuantitatif, informasi ilmiah atau teori ini digunakan di metode kualitatif ya untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam ya tentang objek yang kita teliti. Nah, di mana beberapa komponen informasi ilmiah itu yang baik memang jelas di dalamnya harus ada teori ya, kemudian juga ada proposisi yang mengaitkan antara satu dengan yang lainnya sehingga membangun hipotesis, kemudian juga adanya hasil observasi dan generalisasi empirisnya. Oke. Nah, kemudian juga yang perlu kita lihat gitu ya, bagaimana perbandingan masyab atau filsafat ilmu yang melatar belakangi lahirnya metode kuantitatif dan kualitatif, ya. Di mana tiga bidang ilmu filsafat yang melatar belakangi metode penelitian kita itu terbangun dari tiga pemahaman. Yang pertama adalah masa prapositivisme, kemudian ada tahapan atau masa di positivisme dan postpositivisme. Nah, saya nggak akan menjelaskan lebih detail ya, karena ini kaitannya sebetulnya dengan ilmu di yang lebih tinggi lagi gitu ya di pasca sarjana. Biasanya kita dapat ilmu filsafat ilmu. Namun sedikit di poin kedua aja yang perlu saya jelaskan ya, di mana metode penelitian kualitatif itu biasanya atau dilatar belakangi oleh pemahaman prapositivisme. Nah, perkembangan dari metode kualitatif yang dianggap belum mampu untuk memperkuat argumentasi ini menjadi sanggahan atau kritik terhadap kualitatif sehingga muncullah metode penelitian lainnya yaitu yang kita sebut dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, ini yang melatar belakangi adalah pemahaman tentang positivismenya. Nah, kemudian karena metode kuantitatif itu hanya sekedar bicara tentang angka gitu ya, sementara di metode kualitatif dia berbicara tentang gambaran tentang objek, tapi dia tidak berbicara tentang angka yang pasti, sehingga lahirlah perkembangan berikutnya atau pemahaman berikutnya tentang metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif induktif. Nah, ini biasanya kita gabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, sehingga kalau misalnya orang bertanya pemahaman yang melatar belakangi lahirnya metode kualitatif itu ya di prapositivisme. Kemudian di kuantitatif itu ada di positivisme dan mixnya ada di post positivisme. Oke, jadi saya hanya menjelaskan itu ya. Jadi nggak akan detail banget gitu maksud saya. Nah, ini saya lewat ya. Oke. Nah, ya, saya lebih ke sini langsung ya. Metode penelitian kualitatif, seperti saya jelaskan sebelumnya, ya pada dasarnya dia dilandasi atau berlandaskan pada pemahaman post-positivisme, di mana post-positivisme ini menilai, memahami bahwa sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang ada di sekitar kita adalah sesuatu yang lahir secara alamiah, gitu ya. Jadi dia itu apa adanya, gitu ya. Jadi dia nggak bisa kita rekayasa, dia nggak bisa kita manipulasi. Sehingga di penelitian kualitatif, karena dia settingnya adalah setting alamiah, sehingga di metode kualitatif ya seringkali kita mengistilahkan metode kualitatif itu adalah metode penelitian yang sifatnya adalah natural. Oke. Kemudian ini bisa kita lihat perbandingannya ya antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ini juga saya lewat karena ini sudah saya jelaskan pada saat kita bicara tentang metode penelitian. Oke. Kemudian beberapa yang menandakan
bahwa ciri penelitian kita adalah kualitatif, biasanya juga bisa kita lihat dari rumusan masalah ya. Jadi waktu kita membuat rumusan masalah di metode kualitatif, beberapa kata tanya yang kita gunakan biasanya menggunakan kata tanya bagaimana, kemudian mengapa gitu ya, kemudian apa yang mendasari, bagaimana proses, bagaimana makna dan sebagainya. Jadi di metode kualitatif itu nggak ada pertanyaan bagaimana pengaruh ini terhadap itu, nggak ada gitu ya, karena tadi penelitian kualitatif kan hanya ingin memberikan gambaran, mendeskriptifkan, kemudian memberikan makna atas objek yang kita teliti tadi. Oke, sehingga pertanyaan-pertanyaan eh, bagaimana, mengapa dan sebagainya itu cocok kita gunakan untuk metode kualitatif. Namun juga karena kita punya mixed method ya, ada juga beberapa pertanyaan di metode kuantitatif yang bisa kita gunakan dalam bentuk kata tanya yang sama dengan metode kualitatif. Misalnya kata tanya bagaimana itu juga bisa kita gunakan di metode kuantitatif gitu ya. Tapi di pertanyaan kuantitatif dengan menggunakan kata bagaimana ini lebih merujuk pada eh, bagaimana pengaruhnya. Kata bagaimana pengaruh itu kan berarti ada penjelasan deskriptifnya dan juga ada hasil inferensialnya. Jadi nanti ada angkanya gitu di pertanyaan bagaimana tadi. Oke. Kemudian di metode kualitatif yang perlu saya jelaskan juga sekali lagi karena kita menggunakan data subjek ya, kemudian teknik pengumpulan datanya juga pada umumnya menggunakan observasi dan wawancara. Nah, biasanya di metode kualitatif kita membutuhkan alat lain saat kita mengumpulkan data melalui wawancara, yaitu kita harus punya transkrip ya. Nah, transkrip itu apa? Nah, transkrip itu adalah satu bentuk uraian yang biasanya kita tulis secara rinci tentang apa yang kita lihat dan kita dengar dari apa yang kita amati. Jadi, transkrip itu seolah-olah catatan kita ya, catatan kita atas hasil observasi yang kita lakukan saat kita menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Nah, transkrip ini biasanya juga dilengkapi dengan beberapa pertanyaan yang siap kita tanyakan atau beberapa pertanyaan menjadi pedoman kita saat kita akan melakukan wawancara terkait dengan teknik observasi kita. Kan waktu kita observasi bisa saja sekaligus ya kita melakukan teknik wawancara. Nah, transkrip ini apa namanya menjadi pedoman kita untuk mengarahkan apa-apa yang akan kita tanyakan pada responden kita. Sekaligus juga di transkrip ini akan berisi informasi tentang apa yang kita lakukan dan tentang apa yang kita peroleh. Nah, sehingga saat kita menggunakan metode kualitatif, nanti si hasil wawancara Anda itu nggak boleh sama sekali dipotong terlebih dahulu, ya. Jadi transkrip wawancara kita itu tidak boleh ada data yang dikurangi sama sekali. Apapun yang kita peroleh itulah yang akan kita tampilkan di dalam transkrip data kita. Ya, jadi kayak gudangnya data kita gitu ya kalau di metode kualitatif. Oke. Nah, di dalam metode kualitatif untuk membuat transkrip saya agak lewat ya ini yang teorinya. Jadi, nah transkrip itu biasanya dibuat dalam bentuk seperti apa gitu ya. Nah, ini di ujungnya. Oke. Nah, jadi nanti begini. Jadi waktu kita akan mengumpulkan data di metode kualitatif, biasanya kita butuh yang namanya format data penelitian kualitatif. Nah, format data ini memang apa namanya format bentuknya bisa beraneka ragam ya. Tapi biasanya kita butuhkan di format data ini adalah data-data dari hasil wawancara kita, kemudian data-data dari hasil observasi kita, dan data-data yang kita peroleh melalui dokumentasi. Oke. Nah, nanti Anda boleh buat. Jadi kalau misal Anda sudah punya informannya atau sudah punya responden yang akan Anda wawancarai, nanti Anda di sini apa namanya Anda membuat sub apa yang akan Anda tanyakan ke informan-informan kita tadi, ya. Nah, kemudian sub fokus itu berarti masalah ya. Jadi masalah apa yang akan kita tanyakan? Kan waktu Anda membuat identifikasi masalah, misalnya Anda punya tiga nih identifikasi masalah. Nah, berarti subfokus di sini ada tiga, sesuai dengan rumusan atau identifikasi masalah Anda. Nah, kemudian waktu Anda melakukan wawancara, berarti Anda apa saja yang akan Anda tanyakan dari fokus pertama Anda, atau dari masalah di rumusan masalah yang pertama Anda.
Kemudian apa saja akan kita tanyakan di rumusan masalah yang kedua kita. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah di fokus yang pertama kita, nanti kita akan melakukan observasi terhadap kegiatan apa saja, gitu ya. Kayak misalnya kita fokus pertamanya A, kemudian ada 3 pertanyaan untuk A. Kemudian dari fokus kita A ini, kita akan mengamati misalnya 3 aktivitas yang berkaitan dengan A. Oke. Nah, kemudian si masalah yang A ini, kita juga memperoleh informasinya selain dari wawancara dan observasi, misalnya dari dokumen-dokumen tertulis, ya, misalnya apa rapat-rapat, dokumen rapat, kemudian dokumen laporan keuangan dan sebagainya. Oke, berlanjut lagi ke subfokus yang kedua. Ini juga sama. Anda boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan terkait dengan masalah kita yang kedua dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu punya data lapangan. Nah, karena kita tadi sudah ada data apa namanya hasil wawancara kita nanti yang dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, eh, sebelumnya nanti kita perlu data terkait dengan log apa buku ya, buku kalau di akuntansi mas subsidiary ledger-nya gitu. Nah, misalnya di sini kita subfokus yang pertama, si informan yang kita akan wawancarai siapa? Kemudian tempat wawancaranya di mana? Tanggal wawancaranya tanggal berapa? Kemudian di sini tulis hasil wawancaranya. Oke, kemudian nanti berarti untuk informan kedua juga nanti berbeda. Kita punya lagi logbooknya masing-masing. Kemudian juga data observasi. Nah, jenis kegiatan yang kita observasi apa? Kapan kita melakukan observasinya? Tempatnya di mana? Kemudian kemukakan hasilnya, gitu ya. Nah, jadi dari hasil yang ini nanti akan kita buat rekapitulasinya apa namanya dalam bentuk uraian gambaran seperti ini nanti, gitu ya. Misalnya kita kan, oh kalau kita sudah punya hasil-hasil seperti ini, nanti kita bisa merekap data, apakah data-data yang perlu kita kumpulkan itu ada yang perlu direduksi atau enggak. Kemudian hasil yang terakhirnya seperti apa. Nah, untuk sampai dengan apa namanya eh, form seperti ini ya, yang seperti ini di metode kualitatif sebetulnya dari form yang pertama ini dan yang ke sini juga udah cukup gitu ya. Jadi kita nanti punya nih data awal sekali lagi datanya nanti akan kita peroleh dari data-data ini. Di mana data-data ini basisnya dari rancangan format penelitian kita di kualitatif. Nah, jadi nanti di metode kualitatif Anda harus punya lampiran seperti ini saat kita nanti sudah melakukan atau mengumpulkan data kita. Ini nanti disimpannya sekali lagi di lampiran ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan melakukan pengolahan data dari dari form ini. Saya udah punya data nih. Informan pertama, hasil wawancaranya seperti apa untuk sub yang pertama. Kemudian informan yang kedua, untuk sub yang pertama seperti apa. Nah, saya stop dulu sebentar ya. Nah, ini sudah kita peroleh. Oke, nah, langkah berikutnya seperti apa di metode kualitatif? Nah, langkah berikutnya adalah sama seperti di metode kuantitatif yang saya sampaikan tadi, di mana kita harus melakukan analisis data, ya. Nah, namun sebelum kita melakukan analisis data, di metode kualitatif juga data-data dalam bentuk transip yang sudah kita peroleh tadi harus diuji dulu keabsahan dari data kita. Nah, ada 4 uji keabsahan data yang akan kita lakukan di metode kualitatif. Yang pertama adalah uji kredibilitas data, kemudian ada uji transferabilitas data, kemudian ada uji dependabilitas data, dan ada uji konfirmabilitas data. Nah, eh, bagaimana cara kita melakukan teknik ya untuk menguji kevalidan data kita melalui pengujian kredibilitas data di metode kualitatif. Oke, nah ada 6 cara ya. Jadi cara kita untuk menguji bahwa data kita ini kredibel atau enggak itu ada 4 cara. Yang pertama dengan melakukan perpanjangan pengamatan. Kemudian yang kedua kita boleh melakukan apa namanya peningkatan ketekunan saat kita melakukan pengolahan data.
kemudian bisa melakukan dengan diskusi dengan teman sejawat, kemudian bisa melakukan dengan analisis kasus negatif dan member check. Oke. Nah, dari 6 cara ini Anda boleh memilih beberapa cara yang menurut Anda paling mudah. Jadi bukan berarti uji kredibilitas data ini harus semuanya kita lakukan, sebenarnya enggak ya, tapi kita bisa memilih beberapa uji kredibilitas data di metode kualitatif. Oke. Nah, yang pertama yang paling mudah memang yang pertama yaitu melakukan perpanjangan pengamatan. Jadi untuk menguji apakah hasil wawancara wawancara kita itu sudah valid atau belum gitu ya, kredibel atau tidak. Nah, kita bisa melakukan teknik yang pertama, misalnya melakukan perpanjangan pengamatan. Kalau misalnya ternyata kita sudah melakukan observasi 2 bulan, kemudian kita ingin meyakinkan bahwa data observasi kita yang 2 bulan itu memang kredibel dan konsisten, nah kita perlu untuk menjaga konsistensinya dengan melakukan penambahan periode pengamatan atau observasi, ya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan teknik kredibilitas data dengan cara nomor 2, yaitu meningkatkan ketekunan dalam perintah. Artinya adalah waktu kita akan melakukan pengumpulan data melakukan dengan cara wawancara, kita harus sangat hati-hati gitu ya. Apakah semua informan kita sudah disodori pertanyaan-pertanyaan yang sama atau belum? Nah, jadi di nomor 2 ini sebetulnya lebih kepada kita hati-hati ya gitu saat kita ngumpulin data. Nah, yang keempat adalah dengan melakukan diskusi dengan teman-teman atau dengan pihak-pihak yang menurut kita memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya terkait dengan objek yang kita teliti. Nah, yang keenam adalah atau kita juga bisa memilih cara lain yang lebih mudah yaitu member check. Nah, member check itu berarti nge-cross check ya. Misalnya kalau Anda sudah nanya ke informan yang pertama, kemudian Anda nanya lagi juga ke informan yang kedua, jadi di cross check si jawaban informan yang pertama dengan yang informan yang kedua. Nah, artinya yang 6 ini Anda boleh memilih salah satunya. Nah, nomor 3 dengan nomor 5 ini kan lebih ribet ya dibandingkan nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Nah, kalau di analisis kasus negatif, ini biasanya adalah cara menguji kredibilitas data dengan menghilangkan semua kalimat-kalimat atau persepsi-persepsi negatif yang kita peroleh dari sekian banyak informan kita. Kayak misalnya gini, misalnya kita bertanya tentang satu kondisi ke 4 informan. Nah, ternyata 3 informan itu menyatakan pendapat yang sama. Tapi ada satu informan yang pendapatnya berbeda dari ketiga informan tadi. Nah, ini yang harus kita telusuri terus. Jadi ini yang harus kita telusuri kenapa informan ini berbeda jawabannya secara keseluruhan dengan informan-informan yang lain. Nah, ini harus kita terus telusuri sampai dengan kita menemukan jawaban bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh informan yang nomor 1 tadi itu akhirnya sama dengan informan nomor 1, 2, dan 3. Oke ya. Nah, kalau triangulasi data ini berarti melakukan kredibilitas data dengan menggunakan 3 pengujian data sekaligus. Misalnya perpanjangan pengamatan, kemudian dengan melakukan diskusi dengan sejawat, kemudian member check itu disamakan sekaligus. Oke ya. Nah, ini Anda boleh memilih salah satunya dari sekian banyak metode pengujian data kita untuk kredibilitas data. Nah, yang kedua adalah pengujian transferabilitas data. Oke. Nah, bagaimana cara atau teknik saat kita menggunakan metode kualitatif kalau kita ingin menguji data kita, apakah data kita ini sudah valid atau belum dengan melakukan pengujian lainnya yaitu melakukan pengujian transferabilitas data. Oke ya. Nah, untuk menguji apakah data kita valid atau tidak, uji transferabilitas data biasanya dengan cara peneliti melakukan penulisan atau penjabaran di hasil pengolahan datanya dengan lebih rinci, ya. Kemudian lebih jelas, lebih sistematis dan dapat dipercaya. Jadi uji transferabilitas data ini adalah teknik menguji keabsahan data kita
di mana peneliti sudah menulis secara rinci gitu ya, apa saja yang dia peroleh sebagai datanya. Oke, kemudian dia juga mampu menjelaskan secara sistematis data-data yang dia peroleh. Kemudian data-data yang peroleh juga merupakan data-data yang dapat dipercaya. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai peneliti menggunakan metode kualitatif, ya, kita sudah mampu menguraikan secara rinci, kemudian menulis secara sistematis, menulis secara jelas hasil-hasil dari data yang kita peroleh. Nah, itu sudah merupakan bentuk dari pengujian transferabilitas data. Nah, yang ketiga adalah pengujian dependabilitas, ya. Nah, pengujian dependabilitas ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan proses audit. Nah, jadi kan kalau di luar negeri itu biasanya penelitian itu merupakan usaha ya. Jadi artinya di luar negeri itu kan kalau penelitian itu biasanya sudah jadi diserahkan kepada satu lembaga independen gitu ya untuk melakukan pengujian pada satu apa namanya kegiatan tertentu. Nah, berarti untuk menguji apakah si data-data itu ada data-data yang valid, kemudian data-datanya absah, biasanya si pemberi pekerjaan akan meminta pihak independen untuk melakukan audit terhadap proses penelitian. Nah, apakah si peneliti sudah melakukan proses penelitian dengan baik atau belum? Nah, karena kita sedang melakukan proses penelitian dalam ranah tugas akhir, proses pengujian dependability ini bisa dilakukan oleh pihak independen yang lain, yaitu dosen pembimbing. Nah, jadi dosen pembimbing itu berarti merupakan atau bimbingan itu merupakan salah satu upaya untuk menguji bahwa data-data kita itu dependen gitu ya. Nah, jadi selama ada proses bimbingan dengan dosen pembimbing, itu merupakan salah satu teknik bagaimana kita melakukan pengujian dependabilitas. Nah, yang keempat adalah pengujian konfirmabilitas. Nah, pengujian konfirmabilitas data ini adalah pengujian yang hampir mirip dengan pengujian dependability. Jadi hampir sama. Jadi artinya dia menguji apakah proses-proses penelitian menggunakan metode kualitatif itu sudah dilakukan secara tersistematis atau belum. Nah, sehingga pengujian dependability dan confirmability ini biasanya bisa dilakukan secara beriringan, gitu. Jadi bersama-sama. Nah, kalau misalnya Anda semua sudah melakukan teknik keabsahan data ini, barulah di metode kualitatif Anda bisa melakukan pengolahan data. Nah, teknik pengolahan analisis data di metode kualitatif ini banyak sekali caranya. Nah, saya hanya mengajarkan yang biasa kita pakai ya. Jadi yang paling mudah biasa kita menggunakan analisis data Miles and Habermas. Dimulai dari collection data. Jadi data kita kumpulkan, kemudian sesudah tadi kumpulkan, data itu kan nggak semua data atau nggak semua kalimat dari wawancara kita itu kita butuhkan, ya. Kan kalau di transkrip wawancara nggak boleh ada yang dikurangi ya, gitu. Tapi nanti waktu si transkrip wawancara yang sudah kita kumpulkan, Anda tetap akan melakukan apa namanya pengecekan atau tadi member check tadi melakukan pengecekan apakah ada data-data atau ada informasi di dalam wawancara kita yang nggak perlu. Nah, kalau ada yang nggak perlu berarti diredaksi sama kita. Jadi nanti hasil wawancara kita itu sudah merupakan kalimat-kalimat atau penjelasan-penjelasan yang sudah benar-benar kita perlukan datanya saja. Nah, sehingga dari data yang sudah diredaksi tadi, nanti kita punya data yang bisa kita display atau kita tampilkan sebagai data utuh. Karena sudah mengurangi atau sudah diredaksin dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang nggak perlu. Nah, sehingga si data display ini yang nanti menjadi bahan kita untuk melakukan kesimpulan, kemudian melakukan verifikasi dan memberikan maka dari hasil penelitian kita. Oke. Nah, ini adalah teknik analisis data. Jadi di metode kualitatif ya, ini saya kasih contoh ya di metode kualitatif juga sama di bab 3-nya ya. Kita perlu tetap mencantumkan jenis penelitian kita menggunakan penelitian apa. Anda boleh nanti misalnya ya menggunakan kalimat atau contoh seperti yang saya sampaikan malam ini. Kemudian Anda jelaskan nanti di sini dengan kualitatif itu apa, mangga ya untuk menambah pengetahuan aja.
Kemudian Anda juga boleh nanti menjelaskan bagaimana simpulan Anda dari metode kualitatif yang Anda gunakan tadi. Kemudian di 3.2, saat Anda menggunakan metode kualitatif, Anda juga tetap harus mencantumkan tempat dan waktu penelitian dan biasanya dilengkapi dengan rencana kegiatan penelitian ya. Jadi rencana kegiatan penelitian ini sebaiknya sih ada kegiatannya ya. Jadi ini saya koreksi. Jadi sebaiknya di kolom paling kiri ini adalah kegiatannya apa. Kemudian baru nanti berarti kan bulan bulan November minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa dan seterusnya. Jadi yang tabel rencana kegiatan ini bisa bisa direvisi boleh ya. Atau misal Anda mau contoh seperti ini juga boleh. Jadi kan kalau di sini saya lihatnya begini, oh bulan November minggu ke-1 dan kedua berarti Anda nanti akan melakukan observasi dan wawancara dan sebagainya. Oke. Kemudian di 3.3 tetap di metode kualitatif juga anda menyebutkan data, sumber data, dan narasumber. Nah, Anda sebutkan data Anda berupa apa, sumber datanya dari mana, gitu ya. Nah, sumber data pada penelitian ini menurut Sugiono dibedakan menjadi dua. Ini kan teorinya, ya. Nah, Anda jelaskan. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki bla bla bla, di mana teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Nah, jadi saat Anda sudah menulis teorinya, di bawahnya Anda sampaikan, Anda menggunakan teknik pengumpulan datanya atau sumber datanya seperti apa. Kemudian Anda jelaskan di bawah informannya siapa saja, berapa jumlah informan yang kita perlukan, ya. Kemudian berikutnya di 3.4 Anda jelaskan teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini Anda jelaskan bahwa teknik pengumpulan datanya menggunakan studi lapangan, yaitu melakukan wawancara dan observasi. Kemudian di sini juga bisa menggunakan telaah dokumen dan studi kepustakaan. Nah, jadi ini nanti boleh Anda menggunakan teknik pengumpulan data seperti contoh di depan saya bangga, tapi atau Anda memilih beberapa teknik pengumpulan data yang menurut Anda paling tepat. Kemudian keabsahan data yang saya sampaikan tadi. Jadi Anda menjelaskan yang pertama menguji kredibilitas datanya. Nah, ini teorinya kan tadi ya, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, kemudian triangulasi sumber dan sebagainya, kemudian analisis kasus negatif. Nah, ini teorinya. Nah, di sini dijelaskan si peneliti. Dari penjelasan di atas, pada penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan cara melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Jadi, dari sekian banyak teknik kredibilitas data, si peneliti dijelaskan di bawah menyimpulkan bahwa dia hanya menggunakan teknik ini, gitu ya. Nah, yang kedua, dia juga melakukan teknik transferabilitas data. Silakan disampaikan teorinya, kemudian nanti di bawahnya dia menjelaskan bahwa teknik transferabilitas data di sini adalah dia memastikan bahwa populasi atau data laporan keuangan yang akan dia tulis itu harus dapat dipahami dan dapat menginterpretasikan hasil penelitian. Nah, ini adalah teknik yang dia gunakan. Kemudian uji dependabilitas. Nah, ini disampaikan teorinya silakan gitu ya. Kemudian di sini dia menjelaskan bahwa dalam pengujian dependabilitas dilakukan audit pada proses penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bahwa peneliti reliable. Nah, ada audit proses penelitian dimulai dari bagaimana peneliti menentukan masalah sampai dengan menarik kesimpulan. Nah, artinya kan berarti dia nanti akan melakukan secara rinci gitu ya bagaimana dia melakukan proses penelitian ini. Kemudian uji konfirmabilitas dia juga sampaikan teorinya. Kemudian dia menyampaikan di bawah pada penelitian ini peneliti akan melakukan uji konfirmabilitas data dan uji dependability dengan cara gitu ya. Di sini dia jelaskan diskusi sejawat dengan rekan yang paham dengan bidang yang akan diteliti dan sebagainya. Jadi di sini dia menjelaskan dia menggunakan teknik apa. Kemudian di 3.6 teknik analisis datanya dia jelaskan teorinya dan dia menggunakan Myers and Harberman di mana dia ada gambarnya mencontoh seperti yang saya sampaikan di slide tadi. Data collection dia jelaskan, data collection ini dia kumpulkan apa saja, kemudian nanti dia melakukan reduksi data dan seterusnya. Nah, nanti dari hasil teknik analisis data ini, ya nanti dia punya data. Dia akan dia tulis di bab 4 di dalam hasil dan pembahasan. Oke. Nah, itu sampai dengan bab 3 di metode
kualitatif. Jadi sama metode kualitatif juga akan di-close dengan 3.6 yaitu teknik analisis data. Nah, jadi yang buat kalian yang kemarin sempat ayah ibu contoh yang metode kualitatifnya mana? Saya bukan nggak ingin ngasih, tapi karena memang hari ini saya ingin menjelaskan tentang metode kualitatif, karena saya sudah jelaskan, nah nanti saya bisa kasih atau saya bisa kirim contoh dari metode kualitatifnya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan materi di bab 3 kita sudah selesai, berarti Anda tugas berikutnya dari saya adalah melengkapi semua kebutuhan kita sampai dengan bab 3 kita. Oke, minggu depan kalau misalnya Anda memerlukan waktu untuk diskusi, minggu depan bisa kita gunakan untuk diskusi terkait dengan kelengkapan tugas kita di proposal Medlit ya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Oke, Mangga, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang perlu didiskusikan. Kemudian jangan lupa ya, tanya di saya. Kalau ini di apa di GCR-nya juga boleh absen. Kalau misalnya di pertemuan, oh saya belum nulis ya pertemuan materinya ya. Saya ini aja deh, sebentar, saya izin dulu. Saya mau screen dulu biar untuk bukti ini saya. Sebentar ya. Bentar ya, jadi ya. Yuk, jadi gimana? Izin bertanya, Bu, Ya. terkait metode pengumpulan datanya untuk Hmm? kualitatif. Itu kan tadi ada tiga ya, Bu. Hmm? Wawancara, observasi, sama dokumentasi. Hmm? Nah, itu tuh sebenarnya boleh nggak, Bu? Cuman satu aja. Misalkan saya dokumentasi, Bu. Nggak perlu Hmm? wawancara, nggak perlu observasi, karena datanya itu saya punya langsung gitu. Jadi langsung masuknya berupa dokumentasi itu gimana, Bu? Boleh nggak? Oke, oke, baik. Jadi gini, Yoris, ada pilihan kita di dalam teknik pengumpulan data adalah ketepatan. Artinya ada beberapa karakteristik di dalam metode penelitian yang karakteristik inilah yang membedakan dengan karakteristik lainnya. Nah, termasuk dari pengumpulan data. Di metode kualitatif, justru teknik pengumpulan data yang membedakan dia dengan metode kuantitatif adalah di wawancara dan observasi. Jadi, teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk metode kualitatif itu harusnya adalah wawancara dan observasi. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, setting dari metode kualitatif itu adalah setting alamiah. Dia tidak ada kata manipulasi. Apa yang dia terima, apa yang dia sampaikan, itulah apa adanya. Nah, kemudian di metode kualitatif, sebetulnya metode kualitatif yang murni itu adalah metode kualitatif yang harus memenuhi tiga kriteria aspek. Yang pertama, dia harus ada aktornya. Yang kedua, dia harus ada activity-nya. Yang ketiga, dia harus ada place-nya, ada tempatnya. Jadi di metode kualitatif itu berarti harus ada satu orang yang diamatinya, harus ada aktivitas dari orang yang kita amati tadi, dan yang ketiga ada tempatnya. Nah, sehingga di metode kualitatif memang yang paling tepat kalau kita menggunakan metode kualitatif adalah penelitian-penelitian yang sentuhannya paling dekat adalah dengan aktor tadi, yaitu dengan manusia. Nah, berarti aspek-aspek perilaku gitu ya, itu tepat kalau menggunakan metode kualitatif gitu. Nah, sehingga makanya kenapa di metode kualitatif teknik maupun data yang paling tepat adalah observasi. Karena waktu kita melakukan observasi berarti kan kita sedang mengamati aktivitas ya. Kalau kita bicara dokumentasi berarti kan kita nggak mengamati aktivitas, kita mengamatinya dokumennya. Sementara di metode kualitatif harus ada activity-nya yang kita amati. Gitu Jodis. Jadi nggak boleh kalau dokumentasi aja, justru dokumentasi adalah pelengkap dari teknik pengumpulan data di metode kualitatif.
Berarti nanti tetap pakai wawancara sama observasi ya, tetap Betul, ya. betul. Wajib pakai itu. Yang Karena mm, membedakan observasi dengan wawancara itu gimana? Saya kalau observasi mm, belum paham. oke. Kalau observasi itu gini, kalau observasi berarti kita tidak ada pertanyaan biasanya di dalamnya. Observasi itu berarti kita mengamati. Kita nggak ada apapun yang kita tanyakan. Kita mengamati. Tapi kalau wawancara, berarti artinya di situ kita mendapat gambaran langsung dari persepsi atau dari tanggapan subjek langsung dari orang yang kita amati. Nah, jadi kalau observasi itu berarti si kalimat hasil observasinya kita yang nulisnya kan, gitu ya. Tapi kalau wawancara kan berarti data yang diperolehnya adalah data dari orang yang kita ajak wawancara tadi, gitu. Jadi di observasi itu nggak ada wawancara. Observasi itu kita ngamatin aja. Oh, oke. Si A hari ini eh, masuk jam 8, dia melakukan ini, kemudian dia kecenderungan untuk membela diri dan itu tuh kita yang nulis gitu dari hasil observasi kita. Kalau wawancara kan berarti kita yang bertanya gitu. Itu bedanya. Untuk observasi, misalkan Bu, saya kan Mm-mm. mengobservasi eh, katakanlah harga pasar properti Mm-mm. untuk eh, bahwa saya mengobservasi harga pasar properti ini itu valid, itu pembuktiannya gimana dalam penyusunan Nah kalimat bisa. dasar? Jadi begini, Hmm? hati-hati. Data di kualitatif itu bukan angka. Data di kualitatif bukan angka. Jadi data di kualitatif harus kalimat tulisan. Jadi kalau data kitanya masih dalam bentuk data angka-angka, itu bukan kualitatif, itu di kuantitatif gitu. Tapi pada saat ternyata data yang kita peroleh nanti ada angkanya, itu adalah data pelengkap dari kualitatif kita. Misalnya saya tadi contohnya. Jadi mahasiswa saya, dia sedang melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana implementasi penerapan ISAK 35 di suatu sekolah. Yang dia amati bukan penerapan ISAK-nya sebenarnya, tapi apa sih motivasi dari pelaku yayasan saat dia ingin menerapkan atau saat dia menerapkan penyusunan laporan keuangannya berdasarkan pada ISAK 35. Jadi yang dia amati bukan mengamati laporan keuangannya, tapi dia mengamati bagaimana orang-orang yayasan saat dia menyusun laporan keuangannya. Oh, dia banyak gak ngertinya. Oh, ternyata mereka tuh nggak paham untuk menentukan aset aja mereka nggak ngerti. Nah, itu berarti bukan keuangannya yang diamati, tapi aspek perilakunya gitu. Jadi kita nggak bisa mengobservasi misalnya tadi ya harga saham. Tapi mungkin kalau kita bicara tentang observasi sentimen pasar, nah itu bicara aspek perilaku gitu. Jadi nggak bisa kalau data keuangan murni itu dikualitatifkan nggak bisa. Paham, paham, Bu. Berarti nanti Mm-mm. yang saya observasi itu lebih ke perilakunya ya Pak, atau sentimen Oh, terhadap apa betul, pasar iya, properti itu sama dengan keadaan yang nanti saya observasi itu ya. betul, betul. Makanya kenapa di metode kualitatif itu paling cocok kalau kita meneliti yang kajiannya bersentuhan dengan aspek-aspek perilaku. Karena tadi dia bicara tentang aspek alamiah, gitu ya, bicara tentang sesuatu yang terjadi apa adanya, gitu ya. Nah, yang apa adanya itu kan berarti eh, lahir dari apa yang dilakukan oleh orang kan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang laporan keuangan, data-data dokumentasi aja itu nggak bisa. Dokumentasi itu pelengkap di dalam metode kualitatif. Kemudian untuk wawancaranya Bu, itu Mm-mm. minimal berapa Bu? Kalau kita mau mengajukan wawancara. Orangnya, Hmm, orangnya. hmm, Oke. ya. Yang pertama adalah tergantung dari subfokus kita atau fokus itu di metode kualitatif masalah ya. Jadi istilah fokus itu di metode kualitatif adalah masalah. Tergantung dari masalah yang kita ajukan di bab satu kita. Nah, dari masalah yang kita ajukan tadi, kita yang harus punya
primary survey atau survei awal. Kalau masalah ini, siapa pihak atau orang yang paling tepat yang kita ajak diskusi, yang kita ajak wawancara, yang kita ajak observasi. Nah, kalau ternyata dari satu informan kita merasa bahwa datanya masih kurang, kita boleh menambah informan berikutnya. Karena ternyata si data yang kita perlukan itu kok belum lengkap ya gitu. Kok belum bisa menyimpulkan apapun nih gitu dari data informan yang pertama. Nah, sehingga dia boleh menambah informan tambahan berikutnya. Tapi tetap pada saat kita membangun rancangan penelitian di metode kualitatif, kita sudah punya rancangan siapa saja yang apa namanya akan kita tuju sebagai informan kita. Aktivitas apa saja akan kita observasi dari informan kita. Itu sudah ada. Makanya di bab 3 tadi kita sebutkan data, sumber data dan apa namanya informan. Nah, itu tuh penting. Penting untuk apa? Untuk bisa menentukan batas di mana kita akan meng-cut off. Oke, udah selesai di sini. Tapi pada saat kita merasa di sini sudah selesai, ternyata data yang masih kurang, itu boleh nambah lagi informan. Jadi di metode kualitatif dengan metode kuantitatif bedanya adalah kalau di kualitatif data itu akan terus berjalan, data akan terus mungkin kita peroleh selama kita merasa bahwa proses pengumpulan data kita ini belum selesai. Jadi di metode kualitatif mah beriringan, yang ngumpulin data, yang ngolah data gitu tuh beriringan. Kalau di kuantitatif enggak, data harus terkumpul semua dulu, baru kita bisa melakukan pengolahan. Itu bedanya, Jodis. Siap, Bu. Berarti kalau gitu dikembalikan lagi ke penelitinya ya, Bu. Eh, Betul. Jumlah wawancaranya ini Yes, sekiranya satu betul. udah cukup, sudah cukup. Iya, betul. Hmm. Betul sekali. Makanya kenapa di metode kualitatif ada istilah bahwa peneliti adalah instrumen gitu. Jadi metode kualitatif itu si peneliti juga adalah instrumen gitu. Kenapa? Karena dia yang tahu persis kapan saya harus berhenti gitu. Di mana saya harus berhenti gitu. Keterlibatan peneliti di dalam metode kualitatif itu tinggi banget. Tinggi sekali. Bahkan pada saat kita melakukan observasi, ada yang disebut dengan observasi partisipan dan non-partisipan. Saat kita melakukan observasi dengan partisipan, berarti si peneliti juga ada partisipan. Itu metode kualitatif. Dia harus melibatkan sekali di metode kualitatif. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Oke, sama-sama. Silakan Melda. Ibu izin bertanya, kalau Mm-mm. misalkan di penelitian kualitatif ini, misalkan Ibu untuk wawancaranya ini ada 11 orang, terus misalkan Mm-mm. untuk observasinya sendiri, misalkan di tempat saya itu untuk orangnya untuk dilakukan observasi itu tidak berinteraksi langsung dengan saya gitu Bu, misalkan yang hanya berinteraksi itu ada 8. Nah, apakah Mm-mm. untuk wawancaranya sendiri harus disesuaikan dengan orang yang dilakukan observasi. Jadi misalkan Betul. 8 orang seperti itu Bu, atau boleh misalkan wawancaranya 11 dan yang diobservasi 8. Sebenarnya 6 gitu Ya, ya. Oh, ya nggak bisa. gitu. Oh iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan nanti kan teknik pengumpulan data di observasi dan wawancara itu berarti dia akan punya data kembar kan, artinya punya data yang sama. Oh, waktu saya misalnya sedang wawancara si A, dia dia lakukan aktivitas apa gitu kan? Wawancara si B berarti dia aktivitas si B yang kita amati kan gitu. Nah, sehingga waktu kita akan memadankan data di dalam metode kualitatif juga datanya harus sama gitu. Jangan ya, Walda ya. Jadi kalau kita memang hanya 8 ya oke 8 gitu. Oh iya baik Ibu. Oke, silakan. Ada lagi? Ada yang raise hand nggak lagi? Is- Oke, silakan. Davan, Dika. Baik Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Jadi kan rencananya saya tuh penelitiannya terkait dengan tindak lanjut evaluasi Bu. Nah, Hmm, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada teknik wawancara dan observasi. hmm, Nah, apakah mana yang lebih dahulu dilakukan? Apakah observasi atau wawancara Bu? Karena begini Bu, kalau sepemahaman saya, jadi kalau misalkan tindak lanjut itu, misalkan ada yang belum belum dilakukan tindak lanjut, ketika nanti dilakukan wawancara, biasanya kan nanti akan diselesaikan rekomendasinya, Bu. Ataupun hmm, bisa juga tidak diselesaikan rekomendasinya. Karena itu menurut saya berpengaruh sih, Bu, hmm. untuk penyelesaian rekomendasinya. Terima kasih, Bu. Oke.
Tidak ada pilihan siapa yang mendahului dan siapa yang akan didahului kalau kita bicara tentang teknik pengumpulan data. Artinya, tadi seperti Melda, dua teknik tadi adalah dua teknik yang akan saling melengkapi dan membuat sinkronisasi data. Jadi kalau misalnya ternyata teknik wawancara adalah lebih utama kita butuhkan, berarti itu boleh kita lakukan. Jadi nggak ada urutannya sebetulnya mana yang harus lebih dahulu, nggak ada sih. Mana yang paling tepat, mana yang harus kita lakukan disesuaikan dengan satu temuan masalah kita itu sebenarnya. Jadi boleh ya, depannya nggak ada aturan harus observasi dulu baru di wawancara, enggak. Tapi nanti kan kita tadi punya sinkronisasi data. Kalau kita wawancara ini berarti nanti kita observasinya di ranah yang mana gitu. Tapi tetap data itu ada. Hanya siapa yang duluan, siapa yang ini itu nggak ada aturannya. Ya, Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. oke. Yuk, silakan ada lagi. Kalian ini tanggal 9 Juli sudah dianggarkan maju proposal semua kan? Seminar proposal Saya ya? berhalangan. Hmm. Izin Bu, saya berhalangan Bu. Oh gitu. Oh, oke. Kalau yang udah siap ya, menurut saya kalau sudah siap, kalau kurang-kurang dikit, kemudian merasa tidak sangat sempurna banget, tapi sudah 80%-nya Anda sudah merasa proses bimbingan dan pembimbingan sudah oke, menurut saya maju aja. Karena persepsi kita, tanggapan kita, kemudian keinginan kita sudah pasti tidak akan sama dengan orang lain. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita udah oke nih gitu ya, menurut persepsi kita sebagai pembimbing dan kalian sebagai mahasiswa yang dibimbing, kita tetap meyakini bahwa kita akan punya perbedaan pandangan dengan orang lain, misalnya dengan penguji dan sebagainya. Sehingga waktu kita merasa bahwa oke udah sempurna nih gitu ya, tapi tetap yakini bahwa itu nggak sempurna. Sehingga kita harus berani untuk oke lah 80% kita siap untuk maju gitu maksud saya. Jadi jangan terlalu ditunda lama sih. Oke, silakan jadi. Iya Bu, izin bertanya. Terkait nanti sih Bu untuk seminar Mm-mm, proposalnya ya. mm-mm, Ini kan dari Prodi baru dikasih tahu untuk tanggalnya saja. Terus untuk mm-mm, mekanisme atau prosedurnya itu kan belum dikasih tahu. mm-mm, Terus sedangkan kalau dari saya pribadi itu dari Dosping kan belum memberikan izin. mm-mm, Em, Memang di minggu ini sih lagi sibuk ya, Pak. Dan mm-mm, kemungkinan katakanlah resiko terbesarnya untuk di sempurna di tanggal 9 itu nggak belum siap gitu Bu UP-nya. Nah, itu nanti gimana ya, Bu? Atau misalkan nantinya ternyata Dosping saya itu memberikan evaluasi dari UP saya di hari Minggu. Artinya saya perlu eh, diperbaiki lagi. Tapi di tanggal 9 Julinya itu hasilnya masih belum 100%. Nah, itu mm-mm. masih bisa untuk ikut apa gimana ya? Oke. Masih eh benar-benar buta arah gitu, belum tahu untuk Iya, OP oke. nanti gimana. Eh, jadi gini, eh, kita yang pertama sudah jelas keputusan ada di Pak Ivan atau Pak Bani ya, judisinya sudah pasti. Hanya ini pada umumnya, yang saya ketahui pada umumnya untuk kelas-kelas khusus tertentu, seperti kalian yang saat ini masuk ke dalam jalinan kelas kerjasama RPL, biasanya prodi itu sudah punya jadwal-jadwal terstruktur. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah menjadwalkan tanggal 9, kemudian sebagian besar dari kalian ada yang belum bisa, tapi juga sudah ada yang bisa, biasanya prodi tetap akan menyediakan waktu sampai dengan semester ini seminar proposal. Karena yang saya tahu kok semester ini seminar proposal dulu kan, belum sampai dengan tugas akhir. Semester genap itu, semester genap itu akan berakhir di bulan Agustus. Jadi mungkin saja pelaksanaan seminar proposal sekalipun di tanggal 9 itu tidak terrealisasi, kelihatannya tetap akan dilaksanakan di semester genap ini. Kenapa? Karena semester ganjil nanti
prodi juga sudah punya planning lain, yaitu menyelesaikan tugas akhirnya gitu. Nah, jadi eh, kelihatannya menurut saya sih Anda nggak perlu terlalu khawatir juga sih ya. Saya tahu persis Pak Ivan seperti apa gitu ya. Beliau itu orangnya enak-enak aja kok. Dia bisa paham betul bagaimana kendala teman-teman kita yang tergabung di kelas. Kalau kita dulu bilang kelas ekstensi ya reguler sore gitu. Nah, beliau sangat paham gitu. Jadi kemungkinan kalaupun tidak tanggal 9 pasti akan diselenggarakan di sebelum semester ganjil berjalan. Oke. Tapi artinya berarti Anda tetap harus sudah siap-siap ready juga gitu. Nah, prosedur yang pada umumnya harus diikuti jelas. Yang pertama ada proses bimbingan. Proses bimbingan ini wajib. Bahkan dulu Prodi mewajibkan minimal 6 kali bimbingan itu sebagai syarat Anda boleh maju seminar proposal. Yang kedua adalah mendapat persetujuan dari pembimbing bahwa Anda sudah siap seminar proposal. Dan biasanya nanti kami pembimbing akan menandatangani draft proposal Anda untuk lembar pengesahannya. Nah, proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing itu Anda daftarkan ke prodi. Jadi Anda print out, kalau memang harus di print out ya. Kalau misalnya ternyata mekanisme harus online, berarti Anda menyerahkan soft filenya ke staf prodi. Itu nanti berikutnya prodi akan menentukan siapa pengujinya gitu. Atau mungkin Pak Ivan sudah menyiapkan pengujinya, jangan-jangan gitu ya. Guys, Nah, baru kalian nanti lihat Anda Mas akan Amino melaksanakan nggak? seminar proposal. Soalnya Kalau kemarin seminar proposal dilaksanakan tanggal 9, kelihatannya hanya tanggal 9, kelihatannya berarti diselenggarakan secara online kelihatannya ya, dengan membagi ke dalam beberapa room. Kelihatannya begitu Jodis gitu. Jadi kalau bisa sih maksud saya diintenkan lagi aja komunikasi sama Pak Ivan ya untuk mendapat kepastian gitu apakah kalian memang harus maju semuanya di tanggal 9 atau enggak. Karena kalau saya lihat tanggal 9 kan ya kita hanya tinggal terhitung beberapa hari lagi ya. Harusnya sih Anda sudah siap semuanya kalau kita tanggal 9 sidang proposal ya seharusnya sudah siap semuanya gitu di eh, maksimal lah di tanggal 4 itu sudah siap dari Jumat harusnya. Begitu Judus. Siap. Heeh. Jadi kalau untuk UP bisa segera disetujui sama Dosping. Nah, itu kan Betul. juga ada jeda apa pemberian apa perizinan dari Dosping dengan Heeh. pengajuan ke prodi ya, Bu. Heeh. 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 Lama Itu. kira-kira itu untuk yang ke prodinya juga itu. Iya, nah kayaknya perlu didiskusikan lagi deh, jadi mewakili teman-temannya ke Pak Ivan. Satu, memastikan kembali aja Pak, kalau misalnya seminar proposal itu apakah fix bahwa kami harus tanggal 9. Sehingga kan kalian bisa, bukan mendesak ya, artinya mengonfirmasikan ke pembimbingnya kalau seminar kalian itu tanggal 9. Nah, sehingga proses bimbingan dengan pembimbing, mau nggak mau mereka kan harus sudah melakukan proses ACC sebelum tanggal 9. Maksimal di tanggal 7 lah mereka sudah meng-ACC bahwa Anda sudah siap untuk seminar proposal. Nah, kalau saya kebetulan Arik sama Hida kan bimbingan saya ya, baru tuh tadi kita bimbingan via online, ya saya di situ sudah bilang, oke, udah oke. Nah, kata udah oke itu artinya berarti udah 90 sekian persennya sudah siap untuk saya setujui gitu. Nah, minimal teman-teman yang lain juga begitu gitu, sehingga ada komunikasi dengan pembimbing bahwa oke Pak, kita ternyata harus seminar proposal tanggal 9. Nah, bagaimana nih kelanjutan dari apa proposal kita gitu? Apakah apa kami siap atau enggak nih kalau kami harus maju Natal? Kali harus ada komunikasi itu deh sebaiknya sama pembimbingnya. Sehingga pembimbingnya, saya khawatirnya pembimbingnya nggak tahu kalau kalian dijadwalkan di tanggal 9. Karena saya yakin banyak pembimbing yang tidak tahu tanggal 9 itu adalah pelaksanaannya. Kalau saya kan rajin nanya ya. Saya rajin nanya nih ke Pak Ivan gitu. Pak Ivan, tanggal 9, kalau saya rajin nanya. Nah, rajin nanyanya bukan karena saya kerajinan banget, enggak. Karena berkaitan dengan mata kuliah saya. Di mana mata kuliah saya berarti harus sudah lengkap membekali kalian semua dengan sekian banyak persiapan untuk seminar proposal gitu. Gitu, Jodis. Sebaiknya komunikasikan, dapat kepastian, kemudian informasikan ke teman-teman, teman-teman kemudian konfirmasi ke dosen pembimbing. Gitu. Izin, Bu. Heeh. Kalau yang pertama kontekan dengan Dosping udah intens sih.
tinggal nunggu ACC aja. Jodis Terus kan? Teman-teman yang masih lainnya gimana? banyak yang keberatan sih sebenarnya belum Nah, siap. itu. Nah, itu saya karena Nah, kalau yang ke Pak teman-teman yang Ivan, lainnya gimana gitu. Karena Keberatan juga, ya Bu. mohon maaf, Ivan itu tadi sempat kan? sudah sempat saya konfirmasi Bu untuk yang Pak Ivan ya, Mm-mm, sewaktu kuliah mm-mm, offline itu di Bandung. mm-mm, mm-mm. Sih Pak Ivan bilang udah fix, saya seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau fix berarti kan kalian perlu konfirmasi kan berarti ke pembimbingnya kan. Nah, maksud saya gini, kayak ya kadangkala gitu ada pembimbing-pembimbing yang saya nggak bilang rese ya, tapi maksudnya kadangkala ada pembimbing yang komunikasi dengan kitanya kurang baik, kurang bagus. Gitu. Maksudnya kurang bagus tuh slow respon gitu ya. Kemudian apa namanya sulit banget tuh. Nah itu tuh kan kadang-kala ada gitu. Ya saya nggak menjorti satu atau dua orang, enggak sih kadang saya mengantisipasi itu. Nah untuk kalian yang kebetulan berhadapan dengan itu, maksud saya gitu. Jadi sekiranya perlu dikomunikasikan aja dari mulai hari ini ke pembimbingnya. Minimal pembimbingnya berarti tahu gitu. Ya, begitu ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Nah, oke. Nah, berarti hari hari Rabu nanti kita masuk ke tanggal 9 itu udah pelaksanaan seminar proposal tuh. Nah, maksud saya begini, yang nggak saya habis pikir adalah kuliahan kita ini kan baru di minggu ke-12. Iya nggak? Eh, minggu ke-12 itu berarti masih ada tersisa 3 kali pertemuan lagi untuk sampai ke ujian akhir semester perkuliahan selesai. Berarti kalau kita tanggal 9 proposal, Anda kan belum selesai dong kalau gitu mata kuliah metodologinya. Begitu kan? Gitu kan? Hitungan saya begitu gitu. Nah, tapi sementara ya kita anggap tanggal itu dulu aja deh gitu maksudnya. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya close ya, karena roomnya mau dipakai sama Bu Nunung nih jam-jam di jam 8. Ya, Siap Bu. oke. Baik, nanti kalau ada apa-apa boleh WA saya aja ya. Jadi saya mewakili teman-temannya ya. Siap Bu. Oke, siap. Saya tutup ya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Silakan untuk mempersiapkan diri kita di tanggal 9. Kalau ada apa-apa boleh komunikasi dengan saya. Mudah-mudahan bisa saya bantu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Sama-sama.